Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Edi Stasius Endi selaku Bupati Manggarai Barat menyatakan masyarakat Manggarai Barat turut mendukung kesuksesan konferensi tingkat tinggi ASEAN 2023. Pihaknya mengapresiasi ketulusan dan keikhlasan dari segenap elemen masyarakat dalam deklarasi tersebut. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi dan segenap elemen masyarakat menyatakan dukungannya untuk menyukseskan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023, yakni di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Endi dalam sambutannya pada deklarasi dukungan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat untuk mengamankan dan menyukseskan KTT ke-42 ASEAN di Gua Batu Cermin, Labuan Bajo pada Jumat 5 Mei 2023. Selain menyatakan dukungannya, Bupati Manggarai Barat juga menilai bahwa deklarasi tersebut merupakan sebuah hakikat sebagai tuan rumah yang tidak semata-mata menjadi penonton, tetapi juga mendukung terkait pengamanan kegiatan sebagai marwah bangsa Indonesia. Selain itu, Endi juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas dukungan dari TNI, elemen masyarakat terkhusus kepada Polri, karena pernah menyelenggarakan kegiatan internasional di NTT, yakni Konferensi Polwan Sedunia. Acara deklarasi juga diisi dengan tarian Tiba Meka yang menjadi tarian penerimaan tamu dan penandatanganan deklarasi. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan yang maha dahsyat dari TNI Polri yang tentunya dibantu oleh elemen masyarakat yang ada di kabupaten ini, percayalah bahwa penyelenggaraan KTT ASEAN yang ke-42 di tempat ini berjalan sangat aman, tertib, dan penuh dengan sukacita. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Sony Libing, mengatakan bahwa destinasi wisata di Labuan Bajo tetap beroperasi meski KTT ke-42 ASEAN berlangsung pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Meski mengalami lonjakan wisatawan, tidak ada kenaikan harga tiket termasuk untuk destinasi wisata. Untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Labuan Bajo melakukan pengaturan aktivitas alur kendaraan agar gelaran KTT ASEAN dan pariwisata bisa berjalan dengan lancar. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Labuan Bajo, Sony Libing, menyebutkan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif tetap berjalan seperti biasa. Sony Libing juga mengimbau agar wisatawan tidak hanya fokus ke satu lokasi objek wisata saja, dikarenakan banyak objek wisata menarik lainnya yang dapat dikunjungi di Labuan Bajo. Meski diperkirakan akan adanya lonjakan kunjungan wisatawan selama gelaran KTT ASEAN 2023, Kadis Parekraf Labuan Bajo memastikan tidak ada kenaikan tarif masuk objek wisata di Labuan Bajo, kecuali di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Ada juga destinasi wisata yang berkaitan dengan budaya. Tarian, nyanyian kita sediakan. Tapi wisatawan ingin mau menikmati pegunungan yang indah, mereka bisa bergeser sekitar 3 jam. Werebo, mereka bisa menikmati sebuah desa yang luar biasa di puncak gunung. Nah, mereka juga bisa menikmati Pulau Mules, sebuah pulau yang sangat indah, pantai pasir putih yang sangat indah, dan juga berbagai destinasi wisata lainnya. Kami sediakan bagi delegasi maupun wisatawan lainnya. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyiapkan tenun hingga produk sepeda bambu sebagai cenderamata yang akan diberikan kepada tamu KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Hal tersebut disampaikan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari banyak hal, mulai dari pakaian, kuliner, adat dan tradisi, serta kesenian. Pada perhelatan berskala nasional seperti G20 dan KTT ASEAN, Indonesia kerap menampilkan kreasi kerajinan tangan sebagai tanda bata bagi para delegasi dan kepala negara. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai lembaga yang bertanggung jawab akan kemajuan dan perkembangan wisata di Labuan Bajo pada KTT ASEAN Summit 2023, menghadirkan buah tangan produksi pelaku UMKM Bajo berupa kain tenun, kopi, dan sepeda bambu. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama Sana Fatina dalam wawancara di program Kominfo Newsroom GPR TV. Sana Fatina memastikan sebuah produk souvenir bagi para delegasi dan kepala negara
dibuat oleh komunitas UMKM di Labuan Bajo. Kain tenun khas Manggarai Barat dengan pewarna alam disebut sana menjadi diplomasi wisata. Selain tempat wisata eksotis di Labuan Bajo, seperti Goa Rangko, Goa Cermin, Pink Beach, Pulau Padar, dan lainnya agar Labuan Bajo semakin dikenal dunia. Kita sudah berkoordinasi kemarin dengan Pemprov NTT ya, khususnya dengan Pemprov Manggarai Barat. Secara khusus dari mereka juga akan menyiapkan satu paket souvenir yang berisi campuran, ada kopi, ada tenun dan lain-lainnya untuk bisa dibawa oleh para delegasi. Ada juga yang bisa dibawa oleh para VIP untuk kembali pulang. Secara khusus ada hadiah yang disiapkan dalam bentuk sepeda bambu, yang ini juga salah satu campaign-nya kita ya untuk mendorong ekonomi bambu di Flores, yang ini akan diberikan kepada Bapak Presiden untuk para kepala negara sebagai souvenir utama. Nah, selain itu juga para kepala negara juga sudah disiapkan tenun khas Manggarai Barat dengan warna alam sebagai bagian dari diplomasi tenun kita untuk menunjukkan bahwa produk tenun NTT ini adalah kebanggaan dan salah satu yang kita unggulkan menjadi kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi katakan KTT ke-42 ASEAN akan dihadiri oleh 8 leader Sekjen ASEAN dan Perdana Menteri Timor Leste. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers di kantor Kemenlu Jakarta mengatakan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat akan dihadiri oleh 8 leaders, Sekretaris Jenderal ASEAN, serta Perdana Menteri Timor Leste. Menurut Menlu Retno, sesuai dengan keputusan para leaders, maka Myanmar tidak diundang pada level politik. Perdana Menteri Thailand pun tidak dapat hadir mengingat pemilu di negara tersebut akan dilakukan pada 14 Mei 2023. Sebelum puncak KTT yang akan diselenggarakan pada 10 hingga 11 Mei, akan didahului oleh pertemuan yakni 8 Mei 2023 sebagai pertemuan CPR atau para dubes wakil tetap ASEAN ditambah dengan pejabat senior. Pada 9 Mei 2023 akan ada pertemuan para Menlu dan 10 Mei hingga 11 Mei pelaksanaan KTT ASEAN ke-42. Untuk pelaksanaan KTT ASEAN nantinya akan terdapat 8 pertemuan dengan 7 diantaranya dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Di 10 Mei 5 pertemuan yaitu KTT dalam bentuk pleno, kemudian interface dengan parlemen, dengan AIPA, dengan youth, dengan ABAK, dengan bisnis, dan juga dengan HLTF, High Level Task Force. Di hari kedua, di tanggal 11 Mei, akan terdapat 3 pertemuan, yaitu KTT dalam bentuk retreat, kemudian pertemuan subregional, ada 2, IMTKT, yang akan dihadiri oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga BIMEAGA yang akan dihadiri oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan untuk BIMEAGA ini akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Selain KTT di 10 pada 11 Mei, di paruh kedua 9 Mei Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral pada tingkat Menlu pada 9 Mei. Akan ada pertemuan Menteri Luar Negeri. Para Menlu tidak hanya melakukan pertemuan satu kali, tetapi ada 3 pertemuan, yaitu pertemuan ASEAN Ministerial Meeting yang akan membahas pembangunan komunitas ASEAN. Pertemuan APC ke-25 terkait dengan pilar politik keamanan yang khusus untuk Indonesia, dan pertemuan ACC ke-33 membahas mengenai penguatan kapasitas ASEAN peta jalan Timur Leste. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog Manggarai Barat pastikan Labuan Bajo gelar KTT ASEAN 2023 sesaat lagi.